Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya dan masih dengan saya Muhammad Rizky di channel saya. Oke teman-teman, di sini saya seperti biasa akan menjelaskan tentang membuat tugas learning journal atau LJ di pertemuan ke-10 ini, LJ ke-10 teman-teman. Seperti biasa teman-teman, di sini kita akan menjelaskan sedikit dari pertemuan kita yang kemarin di hari Senin itu. Pertemuan di kemarin itu kita seperti biasa dimulai dengan seorang public speaker yang maju untuk melakukan public speaking dengan materi-materi yang dibawakannya teman-teman. Ada 3 orang public speaker yang maju di depan sana. Yang pertama itu ada Ikram, yang kedua ada Irfan, yang ketiga ada Asif Purnama. Oke teman-teman, dari public speaker itu menjelaskan berbagai macam materi. Contohnya itu seperti Irfan menjelaskan tentang amalan 10 terakhir Ramadan, dan Ikram menjelaskan tentang hadis dengan berkeluh kesah dan cara kita bersyukur dan menikmati situasi. Sedangkan Asih menjelaskan tentang pelecehan dan kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Oke teman-teman, dari ketiga public speaker itu seperti biasa Pak Adi memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan evaluasi positif serta komentar-komentar positif dan evaluasi agar public speaker menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Tak hanya itu, dari 3 orang public speaker itu banyak memberikan sebuah manfaat dan motivasi. Seperti Ikram, yang menurut saya Ikram itu sudah sangat baik dalam menyampaikan public speaker, dari cara penyampaian, dari penyampaian hadis, materi dan lain-lainnya teman-teman. Selanjutnya di Irfan tentang amalan 10 terakhir Ramadan, walaupun kita sudah lewat dari Ramadan, tapi itu bisa menjadi amalan kita buat ke depannya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Nah selanjutnya itu ada Asi, yaitu tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Di situ Asi menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menjauhkan dari hal-hal tersebut, serta kita aware terhadap hal-hal tersebut baik secara verbal, digital, cyber, seperti itu teman-teman. Nah dari public speaker itu kita berlanjut ke selanjutnya itu membahas tentang pengumpulan tugas dari minggu kemarin, yaitu diberi tugas tentang public speaker seperti apa saja hambatannya, public speaker yang baik itu kayak gimana, cara biar audiens nggak bosan itu kayak gimana, seperti itu teman-teman. Dan cara-caranya sih lebih tepatnya kayak gitu. Banyak banget hal yang bisa kita ambil teman-teman di situ. Nah dari tugas itu juga Pak Adi memberikan tugas lainnya, yaitu membuat cerpen cerita pendek ataupun dongeng teman-teman. Kita disuruh membuat dongeng dan cerpen. Nah di situ kita itu membuat cerpen dan dongeng dengan sesuai kreativitas kita sendiri, dan diberikan kesempatan kepada audiens itu maju 3 orang teman-teman. Yang pertama itu ada Fitriani, yang kedua itu ada Adika Abdu, yang ketiga itu ada Desi Dahliani teman-teman. Nah dari 3 orang yang pembuat cerpen tersebut maju menjelaskan cerpennya masing-masing. Kayak misalkan si Fitriani itu cerpennya itu berjudul tentang pelet pocong lah, seperti itu teman-teman. Ceritanya itu tentang seorang kurir paket yang jatuh cinta kepada mahasiswi yang ada di sekitaran kampus, akan tetapi mahasiswinya ini nggak suka, jadi si kurir ini mempelet, ya pakai dukun lah ibaratnya kayak gitu. Nah selanjutnya itu Adika itu tentang seorang tiran, raja yang rela menjadi tiran demi sebuah perdamaian. Mantap teman-teman, itu cerita-cerita mereka pemikirannya pada luar biasa. Nah selanjutnya itu ada Desi Dahliani, saya sedikit lupa ceritanya tentang apa, seperti tentang perjuangan seorang anak gitu. Sedangkan saya berjudul tentang Soret yang terlambat pulang. Di situ mengisahkan tentang cerpen si anak ini tuh bernama Dika. Dia tuh di rumah itu awalnya bertiga, akan tetapi ketika kehilangan sosok ayah, yang awalnya bertiga itu rumah itu ramai, sering bercerita, sering jadi tempat nyaman, pulang yang enak. Akan tetapi ketika ayahnya meninggal karena ayahnya ini seorang supir yang dimana harus keluar kota untuk mengantar pergian. Akan tetapi ketika si bapaknya ini
meninggal. Dika menjadi orang yang pulang sering terlambat, jarang ada percakapan antara Dika dan orang tua, seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal tersebut tuh dari poin-poin tersebut yang bisa kita ambil tuh bukan sekecil apapun komunikasi itu penting. Masih banyak orang yang menunggu kita pulang, seperti itu teman-teman ya. Masih banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil dari cerpen tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dan salah perbuatan serta salah tingkah laku. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.